Dek, pondok pesantren itu di mana ya? Yang Nabi Nubuh ini, pintu masuknya dari mana? Adik kan waktu itu pertama sendirian. Habis itu dipanggil berempat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia sempat juga bilang, ini yang dipanggil ini 8 orang ini tiang Nabi Nubuh, dia bilang. 8 itu adalah Tiangnya Nabi Nubuh. tiangnya Nabi Luhut. Iya. Oh mungkin emang udah sering kayak gini, jadi ya udah pasrah aja. Sebuah film asal Malaysia yang menceritakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan secara tidak terduga memantik para santri perempuan di Lombok Barat untuk berani bersuara. Film yang berjudul Bid'ah ini membuka mata para korban tentang pelecehan seksual yang berbalut agama. Sungguh tidak terduga sama sekali. Seorang pimpinan Yayasan Pendidikan Islam yang sehari-hari membimbing ratusan santri sanggup melakukan perbuatan bejat kepada santriwatinya sendiri. Ahmad Faisal, pimpinan Yayasan Nahdlatul Wathon Nabi Nubuh di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, bahkan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Kedoknya terungkap setelah dilaporkan oleh korban-korbannya yang sudah berstatus alumni. Hingga kini tercatat ada 22 korban dari kebejatan moral Ahmad Faisal. Dari penuturan korban yang realitas temui, Faisal selalu menggunakan transfer lafaz atau doa untuk menjerat korban santri perempuan. Korban dari pelaku AF ini ada banyak jumlahnya dan ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk berani bersuara. Nah, tim realitas saat ini sedang berada di Lombok bersama dengan salah satu korban dari pelaku AF. Kita akan mendengarkan langsung cerita dari yang bersangkutan untuk mengetahui seperti apa saat itu kejadiannya. Kejadiannya pas saya masih kelas 1 SMP, kira-kira tahun 2017. Adik kan waktu itu pertama sendirian, habis itu dipanggil berempat. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah dikasih tahu bahwa ini untuk memindahkan lafaz supaya keturunannya nanti bisa menjadi wali. Apa setelah itu? Setelah itu udah disuruh masuk kamar, salam kan baru masuk kamar, nggak ada lagi. Tidak ada lagi ya. Waktu itu yang terfikir apa? Sempat bertanya-tanya nggak dalam hati adik? Enggak, soalnya kan pas itu kita kan senang kalau dipanggil, soalnya dia itu kan terkenal di sana kan, wali lah di sana. Sama orang-orang, sama keluarga juga terkenal, karomah gitu. Sampai percaya. Disegani ya, figur yang disegani. Jadi justru pada saat itu yang dipanggil itu adalah yang terpilih gitu ya. Berpikirnya seperti itu waktu itu ya. Dia sempat juga bilang, ini yang dipanggil ini 8 orang ini tiang Nabi Nubuh, dia bilang. 8 itu adalah Tiangnya Nabi Nubuh. tiangnya Nabi Luhut. Iya, Nabi Nubuh pondok itu. Tiang. Itu apa berarti ya? Nggak tahu, cuma itu dikasih tahu. Korban lain menuturkan, ritual bejat tersebut selalu dilakukan pada dini hari sebelum sholat tahajud. Para santri yang menjadi korban sama sekali tidak menaruh curiga, sebab ritual serupa juga dilakukan kepada kakak-kakak tingkatnya di pesantren. Apakah itu yang membuat adik akhirnya nurut saja pada saat dilakukan itu? Ya itu salah satu juga. Terus selain itu kan pas dipanggil itu banyak kakak-kakak kelas juga yang dipanggil. Terus ngeliat mereka biasa aja gitu, kayak ngikut-ngikut aja. Jadinya oh mungkin emang udah sering kayak gini, jadinya ya udah pasrah aja. Pasrah, berpikir waktu itu ini normal ya karena kakak-kakak juga biasa aja, normal aja gitu ya. Oke. Nah tapi sempet nggak cerita mungkin ke sahabat adik, kok tadi kayak gitu ya kita di ruangan, sempet nggak ada? Iya, kayak iya ya kok gitu. Kadang kita juga kalau dipanggil sering beralasan gitu.
sering buat alasan kayak kita lagi nggak sholat gitu biar nggak dipanggil. Terus setelah alasan kayak gitu tetap dipanggil atau? Tetap dipanggil. Butuh waktu 8 tahun bagi para korban hingga akhirnya mau buka suara. Terinspirasi dari serial Negeri Jiran yang mereka tonton, beberapa korban akhirnya menceritakan pelecehan seksual yang dialami kepada keluarganya. Dari situlah selanjutnya orang tua korban berkonsultasi dengan psikolog Cucu Purnamasari dan akhirnya melaporkan ke polisi. Namun, rupanya pelaporan bukanlah jalan akhir menuju terang. Sebaliknya, korban dan keluarganya justru jadi bulan-bulanan intimidasi. Yang masih nak jadi isteri batin wali. Jadi pertama kali ceritanya bagaimana ini bisa terungkap, awal mulanya anak-anak santriwati ini menonton serial Malaysia yang berjudul Bid'ah. Kemudian setelah dia nonton sampai finish episode terakhir itu, mereka saling japri di grup alumni. Kemudian salah satu korban ini yang melapor ke ibunya. Kemudian si ibu ini sama bapaknya ini datang ke rumah saya, menceritakanlah yang anak-anak diskusikan di grup mereka. Apa kendala atau kesulitan yang dialami dalam Mbak Cucu selama mendampingi para korban ini, Mbak? Di dalam mengawal kasus ini banyak sekali intimidasi yang para santriwati atau para korban ini alami. Bentuknya seperti apa intimidasi itu? Bahkan sampai ada yang mendatangkan, ini utusannya si pelaku ya, mendatangkan korban untuk membuat surat pernyataan bahwa dia tidak pernah dilecehkan atau disetubuhi. Yayasan Pendidikan Nabi Nubu sudah berdiri sejak tahun 2015 silam. Yayasan ini mendirikan SMP dan SMA Islam dengan konsep boarding school atau pondok pesantren. Lokasi pesantren ini lumayan terpencil karena harus memasuki lorong-lorong kecil yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Dek, pondok pesantren itu di mana ya? Yang Nabi Nubu ini, pintu masuknya dari mana? Oh, ini. Memang sudah tertutup, tapi kita bisa lihat ini adalah lokasi dari Madrasah Aliyah NW Nabi Nubu. Ada 2 bangunan di sini. Jalanan diapit oleh 2 bangunan. Yang sebelah sini, ini kalau dilihat sekilas ada bangunan yang menyerupai ruang serbaguna. Saat realitas berada di lokasi, tidak ada kegiatan belajar mengajar di pesantren. Informasinya, setelah kasus pencabulan terbongkar, pihak Ponpes meliburkan para santri. Ya, ini dalam kondisi terkunci, namun kita bisa sedikit mendapatkan gambaran ya, kita bisa melihat ke dalam karena ada lubang kecil seperti ini, bahwa ini adalah hari Minggu, namun tidak ada aktivitas sama sekali di pondok pesantren Nabi Nubu ini, tempat berlangsungnya pelecehan dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pemimpin dari yayasan pondok pesantren ini. Acap kali keluarga dan masyarakat abai dan mempercayakan anak-anak begitu saja kepada lembaga pendidikan, hingga akhirnya lengah dengan bahaya yang mengintai. Komunikasi keluarga dan literasi seksual kepada anak-anak menjadi kunci untuk selalu mawas diri dan waspada ancaman predator seksual di sekitar kita. Inilah bahasa Allah yang akan bisa ditransfer ke santriwati. Ya, santriwati maupun santriwan. Kini Ahmad Faisal tidak berkutik lagi. Pimpinan Ponpes Nabi Nubu Kekait ini resmi dijadikan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Faisal diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada santrinya dalam kurun waktu 2015 hingga 2023. Hingga kini sudah ada 10 korban yang melapor ke Polresta Mataram, Nusa Tenggara Barat. Atas perbuatan bejatnya, Faisal diancam dengan 2 pasal KUHP sekaligus, yaitu pasal 281 tentang pencabulan dan pasal 473 tentang persetubuhan. Tim realitas datang langsung
ke Lombok untuk menggali lebih jauh dan minta keterangan dari pihak kepolisian sudah sejauh mana proses yang dilakukan. Pak Kasat, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi ya. Sudah bergabung dengan Metro TV. Ini masih ramai Pak? Ya. Masih berjalan terus proses? Sampai sejauh mana Pak? Dari modus operandinya memang memanggil santriwati, bahkan ada salah satu kejadian ketika yang bersangkutan melakukan pencabulan, itu yang bersangkutan memasuki kamar santriwati itu dengan memegang anggota tubuh santriwati, dan santriwati tersebut bangun. Itu setelah bangun, yang bersangkutan berbicara ke santriwati, kamu tenang aja, bahwasanya tadi pada saat kamu tidur ada awan yang terbang di atas badanmu, tapi sudah saya hilangkan. Sekarang kamu ikut saya untuk saya obati, seperti itu. Pengungkapan kasus pelecehan seksual di Ponpes Nabi Nubu sempat menuai kontroversi di masyarakat. Sebab bagaimanapun, sosok pimpinan Ponpes lazimnya cukup disegani oleh masyarakat. Meski demikian, penyidik meyakinkan kasus pelecehan seksual tidak ada hubungannya dengan lembaga pesantren, melainkan hanya oknum pimpinan Ponpes. Menurut keterangan hasil penyelidikan, tentunya korban-korban ini kan tersangka ini salah satu gurunya, salah satu ustadznya, salah satu kiainya, salah satu orang atau tokoh yang dia bangga-banggakan dalam hidupnya, yang berharap bahwasanya yang bersangkutan bisa mengajarkan agama sampai dunia akhirat kepada korban ini. Jadi tentunya yang bersangkutan pasti nurut, itu apa yang diomongkan gitu, nurut. Dan yang terjadi ketika modus itu muncul, tentunya seorang tersangka ini juga memberikan asumsi kepada korban bahwasanya apabila kamu mengikuti saya, apabila kamu nuruti saya, maka ke depan kamu akan jadi penerang-penerang di desamu, ke depan kamu akan jadi ahli agama yang sangat bagus, seperti itu. Tim Realitas saat ini sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk mewawancarai langsung tersangka dari kasus yang terjadi di Lombok Barat. Kami saat ini sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren NW Nabi Nubu, Pak Faisal, yang dulu juga memang aktif dalam memimpin Pondok Pesantren ini. Boleh tahu waktu itu cara Bapak untuk pertama kali mengajak para korban ini seperti apa? Ya, awalnya hanya untuk mentransfer lapas itu. Lapas. Katanya Bapak punya lapas Allah ya? Iya. Boleh ditunjukkan Pak? Bisa. Di sebelah mana? Ini kan. Oke, saya boleh lihat. Jadi ini adalah lafaz yang ini ya Pak ya? Iya. Ini lafaz Allah yang akan bisa ditransfer ke santriwati. Iya, santriwati maupun santriwan. Nah ini Bapak pada saat itu apakah memilih? Jadi yang kira-kira kalau saya lihat agak anaknya agak istiqomah, agak mau belajar begitu sebenarnya, tapi di tengah-tengah itu terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak. Iya, yang itu ya. Tapi berkali-kali Pak. Iya itu. Kenapa Pak? Ya berkali-kalinya ini ya karena itu sudah saya kesetanan itu udah bahasa ya. Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram, Joko Jumadi menduga masih ada banyak korban yang belum berani melapor. Itu sebabnya LPA Kota Mataram mendorong masyarakat untuk segera melapor demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebab apapun itu, predator seksual wajib diperangi. Kapan pertama kali LPA mendapatkan laporan, Pak? LPA sebenarnya mendapatkan laporan itu sekitar tanggal 11 April ya. Tahun 2025 ini. Kemudian bisa ketemu korban itu tanggal 14 April, hari Senin. Kemudian sudah berani melaporkan itu hari Rabu. Anak korban-korban sudah siap untuk melapor. Jadi sebelum melaporkan ke polisi, memastikan dulu bahwa kondisi korbannya siap? Siap. Untuk diperiksa? Betul. Itu ya ada waktu 2-3 hari anak-anak siap. Ya jadi
untuk laporan sendiri untuk korban yang kemudian ini juga sampai kemudian berproses di kepolisian itu ada 9 orang. 4 itu cabul, 5 udah disetujui. Tetapi di balik 9 ini kami punya catatan ada 22 anak yang kemudian menjadi korban yang belum sepenuhnya mau berani untuk kemudian menjadi diperiksa kemudian mengungkapkan peristiwanya. Belasan kasus pelecehan seksual di pesantren terjadi silih berganti di Nusa Tenggara Barat. Adakah yang salah dengan sistem pengawasan lembaga pendidikan pesantren? Ataukah sebatas kelakuan bejat oknum pelaku? Ya, kita sih tidak meremehkan 17 itu, hanya angkanya sudah besar. Tetapi kalau kita persenkan kan masih belum angka di 0,1 belum. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat terus bermunculan dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual di balik tembok pesantren menjadi fenomena gunung es yang harus segera diatasi di Pulau Seribu Masjid. Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mencatat, dalam 3 tahun terakhir terjadi sedikitnya 17 kasus pelecehan seksual di Ponpes Provinsi NTB. Sangat sedikit yang pelakunya tunggal. Korbannya tunggal, ya 1-2 lah. Sebagian besar korbannya banyak. Namanya di Sumbawa itu ada yang 20 santri mati. Tapi itu juga mentok, berhenti di polisian. Itu. Kemudian yang di Lombok Timur itu ada yang 41. Tetapi karena intimidasi dan segala macamnya, dari 41 itu yang bertahan sampai tahap akhir di pengadilan itu hanya 1. Yang berani mengungkap itu di pengadilan. Itu. Kemudian kalau yang di Lombok Barat yang sedang berjalan itu 5. Kemudian yang Lombok Tengah sedang berjalan juga ada 4. Tapi itu kan yang bersuara, itu kan yang berani untuk speak up. Yang tidak speak up mungkin lebih banyak dari itu. Forum Kerjasama Pondok Pesantren Nusa Tenggara Barat tidak menampik tingginya angka kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren NTB. Itu sebabnya berharap semua pemangku kepentingan segera duduk bersama mencari solusi. Pengetatan syarat pendirian pesantren dan penguatan pengawasan menjadi opsi yang tidak bisa dielakkan lagi. Pak, ada yang menyatakan bahwa dari data juga yang berhasil kami himpun, Pak, benarkah ini bukan hal yang baru, pelecehan dan kekerasan seksual di pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat? Ya, agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya. Yang dilakukan oleh para oknum ini, Pak? Tentu kita harus mau jujur, ya, terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Kalau ada orang mengatakan bahwa ini adalah bukan hal yang pertama dan bukan hal yang terbesar, artinya masa-masa atau waktu-waktu sebelumnya ini pernah terjadi, bahkan sering terjadi, ya saya harus berani mengatakan ini betul. Ya, di NTB ini sebagian besar masih sarana prasarana yang membuktikan atau menunjukkan ada situasi yang steril, ya, dari hal-hal seperti ini masih sangat kurang. Apakah itu karena ada relevansinya, Pak, dengan syarat pembuatan pondok pesantren yang tidak ketat dan tidak punya standarisasi yang lebih tegas? Ya, inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama ke depan. Harus diatur dengan regulasi, Pak? Ya, seharusnya begitu. Lalu itu kita sepakati bersama. Jadi pemerintah membuatkan kita aturan, ya, yang aturan itu tumbuh atau hadir dari usulan kita kaum pesantren. Kebanyakan pondok pesantren kita yang mendidik baik itu santriwati dan santrinya, lokasinya itu kadang-kadang satu. Lalu di lokasi pendidikan perempuan itu juga masih diberikan bebas tenaga pendidik laki-laki untuk masuk di tempat itu. Nah, seharusnya tempat putri itu steril dari kaum laki-laki. Saat ini terdapat sedikitnya 985 pondok pesantren di Nusa Tenggara Barat. Celakanya,
kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB justru menampik potret fenomena gunung es kekerasan seksual di pesantren di wilayahnya. Data 17 kasus versi LPA disebut bahkan tidak sampai 1% dari jumlah total ponpes di NTB. Nah, yang dikhawatirkan ya Pak Fikri sebenarnya kan adalah relasi kuasa. Ya, Kalau data dari lembaga perlindungan anak itu bukan terjadi di satu tempat, Pak. Ada di beberapa tempat dengan modus atau dalih yang kurang lebih sama, menggunakan agama. Bagaimana mencegah, karena kan kita di sini hadir mencari solusi bersama ya Pak ya. Tentu tidak ingin ini terjadi. Jadi setuju sekali sama Mas Iqbal. Pemerintah dan regulasinya sudah ada. Nah, tinggal ayo mari kita coba teliti kekerasan seksual di pondok pesantren ini. Saya rasa juga ya mohon maaf Mas Iqbal ya, 958 dan ini baru 17 ya. Kita sih tidak meremehkan 17 itu, hanya angkanya sudah besar, tetapi kalau kita persenkan kan masih belum angka di 0,1 belum. Ya, jadi tapi itu belum semua speak up, Pak, masih berproses ya, belum berproses. Dan saya dengar juga mohon maaf kan kekerasan seksual ini juga bukan saja di pondok pesantren, Mas. Kalau kita jujur ini di sekolah umum, di kampus, di pasar, di kantor, Pak. Tetapi karena berbasis keagamaan. Iya, karena kita potret seperti kita berdua ini pakai baju putih sekarang ini, ya ada tinta sedikit, ya kelihatan lah Mas. Seperti itu saya ibaratkan pondok pesantren. Tentu dengan kejadian ini tidak kita melihat lembaganya, Mas. Pertama, apa yang terjadi di pondok pesantren Nabi Nubu ini itu adalah oknum. Jadi harus kita pisahkan. Nah, kami di Kementerian Agama ini menyelamatkan lembaganya. Karena di dalam lembaga itu juga ada satuan pendidikan tadi yang saya sebut itu, ada siswa-siswa sekolah juga yang kelas 3, yang akan ujian dan sebagainya. Nah, tentu harapan kami juga sekarang akan ada pembinaan yang lebih intensif, mungkin pengawasan internal masing-masing kabupaten kota. Itu yang kita akan terapkan, yang disebut ada forum pondok pesantren itu, nanti akan kita coba gerakkan semuanya, dan termasuk juga di pondok pesantren yang berada di desa, ada kecamatan. Apapun bentuknya, lembaga pendidikan semestinya menjadi tempat aman untuk menimba ilmu bagi anak-anak kita. Dan pelaku kekerasan seksual di pesantren sudah pasti adalah oknum, bukan lembaganya. Namun yang paling penting adalah bagaimana negara bisa hadir memberikan jaminan perlindungan dan sebuah ekosistem pendidikan yang aman bagi anak-anak. Metro TV